Selamat pagi, bertemu lagi dengan Pak Johnson. Kita mempelajari bab yang baru, yaitu bab 2, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat bentuknya seperti ini: ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Contoh, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kalau ditanya A berapa, ini dianggap 1 di sini A. B berapa? 5. C berapa? 6. Posisi ya sama dengan 0. Jadi di sini nanti contoh ini mencari X yang tepat agar hasilnya 0. Kalau dia X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0, nanti jawabannya ini ada 2. Jawabannya ada 2x nya. Kalau hanya x, berarti jawabannya 1. Bagaimana kita menemukan x nya ini biar dapatnya nanti sesuai dengan persamaan kuadrat ini? X kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Perhatikan baik-baik. Ini kita ada istilah penfaktoran. Faktorkanlah ini pertama. Setelah difaktorkan, nanti menemukan arti faktoran itu, ini hasil kali dari manakah ini? X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Caranya pertama-tama yaitu ini, kalau positif di sini itu kita sebut dengan jumlah. Ini jumlah. Ingat ya, ini positif jumlah. Kenapa saya katakan jumlah? Ini 6 kita ciptakan dulu seperti apa? Karena ini kan hasil kali nanti. Berapa kali berapa, mana kali manakah yang menghasilkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6? Ini caranya pertama-tama 6 itu adalah hasil kali dari 1 kali 6 dan 2 kali 3. Dan 2 kali 3, 1 kali 6 dan 2 kali 3 ini nih. Terus kita pikirkan kemari. 5x positif loh ya. Positif nih. Kalau positif ini, mana di antara faktornya 6 ini yang menghasilkan faktornya ini yang jumlahnya 5? Kalau ini dijumlahkan 7, kalau ini dijumlahkan 5, berarti berjumlah 5 ini, maksudnya 5x ini. Setelah dapat kita berjumlah 5 itu adalah 2 dan 3. Kita buatlah seperti ini. X ditambah 3 ini, terus dalam kurung ini kali X ditambah 2 sama dengan 0. Kenapa demikian? Jawabannya, kenapa demikian? X tambah 2, kita buktikan dulu. Kita buktikan caranya seperti ini. Kalau ini artinya adalah kalikanlah suku ini dengan suku ini. Bagaimana kita mengalikannya? Pertama-tama x kali x, dapatnya x kuadrat. Ini membuktikan ya. X kali 2 ini ke sini, baru ini ke sini. Ini sebenarnya pelajaran di kelas 8. Ini kali ini x kuadrat. Ini kali ini 2x. Ini kali ini 3x. Ini dia 3x. Ini kali ini 6. Setelah kita buat begitu, ini adalah 6.
Yang sejenis kita jumlahkan. 2x dengan 3x ini di aljabar. 2x ditambah 3x dapatnya 5x. Ya. Ini temannya nggak ada. Ini hanya ini aja. Jadi hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Sama seperti ini. Itu yang dikatakan dengan perfaktoran. Jadi yang tepat adalah 2 dan 3. Kamu buat x tambah 3, x tambah 2. Itulah hasil perkalian ini. Antara ini maksudnya dikalikan, hasilnya perkaliannya inilah dia. Terbukti ini dia hasilnya. Setelah dapat itu, ini hanya pembuktian saja agar dapat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Setelah dapat itu, x tambah 3 sama dengan 0. Kita tuliskan begini. Berarti di sini dua jawabannya seperti yang saya katakan tadi. Dua jawabannya, x1 namanya yaitu berapa ditambah 3 biar 0. Berarti x-nya min 3. Berarti dapat satu jawabannya nih. Berarti x1 nya itu min 3 gitu loh. Ya. X1 nya min 3. Yang kedua, ini x tambah 2 sama dengan 0. Nah, karena sama dengan sini ya. X tambah 2 sama dengan 0. Berapa ditambah 2 biar 0. Berarti jawabannya min 2. Jadi jawabannya adalah x1 nya min 3, x2 nya min 2. X1 nya min 3 berdasarkan ini. Sama ini, x2 nya min 2. Setelah dapat itu, jawaban dari ini x yang tepat adalah, biar tepat 0, hanya min 3 dan min 2. Kalau kita buktikan, istilahnya kita masukkan dulu min 3 kemari. Min 3 kuadrat berapa? Ini ada pembuktian ya. Min 3 kuadrat. Kalau min 3 kuadrat itu min 3 kali min 3, dapatnya berapa? Min 3 kuadrat itu jawabannya adalah 9. Min 3 kuadrat ditambah 5 kali min 3, berarti dapatnya adalah positif kali negatif, negatif. Berarti min 15. Ya. Nih, 5 kali min 3 ditambah 6. Ini hanya membuktikan saja. Apakah benar 0? 5 kurang negatif 15 adalah min 6. Min 6 tambah 6 dapatnya 0. Berarti terbukti ini benar. Nanti kita buktikan min 2, kita gantikan kemari. Min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6, itu jawabannya juga 0. Ya. Jadi jelas di sini bahwa jawabannya yang sesuai adalah x-nya ada 2, yaitu pertama x1 namanya min 3, x2 itu min 2. Ya. Jadi ini hanya pembuktian saja, ini sama ini tadi. Apakah ini perkara yang benar ini, dan ini membuktikan bahwa ini sama dengan 0. Sekarang itu dulu yang pertama yang bisa kita cari. Nanti akan beberapa soal akan kita buktikan. Jadi jawabannya x1 nya berapa? Itu yang dicari di sini biar 0. Berarti min 2, min 3 dan min 2. Ya. Karena apa? Karena ini x kuadrat. Ya. Jadi jawabannya yang cocok itu adalah min 3 dan min 2. Oke, sekarang saya ganti soal yang baru. Ini saya hapus. Tolong perhatikan dulu ini. Nah, saya kasih waktu. Nah, oke, saya hapus. Oke, sekarang saya buat nomor 2 dan nomor 1 itu ya. X kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Berapakah x1 nya? Berapakah x2 nya? Ini sekarang posisinya. Ya. Biar tepat ke sini. Caranya yang pertama adalah ini cari 8 itu berapa kali berapa faktornya dulu.
Karena ini kita katakan tadi bahwa ini adalah jumlah. Karena positif ini kita sebut dengan jumlah. Oh, ya, jumlah. Terus 8 itu adalah 1 kali 8, 2 kali 4 atau 4 kali 2 deh. Ini 4 kali 2. Nggak ada yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, ini jumlah. Kenapa saya buat jumlah? Agar kesini tepat. Faktor ini yang berjumlah 6, 8 ini mana? Berarti 4 dengan 2 dong. 4 dengan 2. Kalau menjumlahkan ini adalah 4 dengan 2. Berarti ini adalah 6, 4 dengan 2. Kita tuliskan seperti ini. X buka kurung, X buka kurung. Tadi sama dengan 0, sesuai dengan ini. Udah itu kita tuliskan di sini tambah 4. Karena ini positif loh, ya. Positif memang positif. Ditambah 2. Oke. Setelah kita temukan begitu, kita tujuannya X1 dan X2. Jadi kita tuliskan lagi di sini. X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan berapa ditambah 4 biar 0. Berarti ini pindah kemari, jadi minus atau negatif 4. Ini dapat 1. Satu lagi, X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X2 nya berapakah? Berapa ditambah 2 biar 0? Berarti min 2. Ini udah terjawab. Inilah jawabannya. X1 nya min 4, X2 nya min 2, ya. Coba perhatikan dulu contoh yang kedua ini. Satu lagi atau 2 lagi nanti kita buat contoh begini. Lihat ya. Ini adalah cari faktor dulu. 8. Faktor itu berapa kali berapa bisa, itu maksudnya. Itu adalah 1 kali 8. Terus 4 kali 2. Ya kan? 4 kali 2. Karena jumlah kita katakan di sini. Kenapa jumlah? Karena ini positif. Jumlah. Ya, itu tanda ini mengatakan jumlah. Untuk apa jumlah itu? Jumlah itu nanti biar di sini cocok. Agar kita kalikan seperti yang pertama tadi. 4 dengan 2. Karena 4 tambah 2 itu adalah 6x. 6 lah, ya. Jadi kita buat begini. Setelah itu baru dapat di sini X-nya min 4 dan X-nya min 2. Oke, contoh kedua jelas. Kita nanti akan buat dulu di sini 2 tipe nanti. Coba dulu yang jumlah ini dulu. Nanti ada selisih. Kalau di sini negatif nanti namanya selisih. Selisih ya. Selisih. Jadi sekarang jumlah dulu sampai 4 contoh. Udah? Oke, saya hapus. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga seperti ini. X kuadrat ditambah 10x ditambah 16 sama dengan 0. Sekarang berapakah faktor dari 16? Jelas ini jumlah. Seperti yang katakan tadi ya, jumlah. Ini positif nih. Berarti ini 16. Berapa kali berapa bisanya ini? 1 kali 16. Terus 4 kali 4. Terus 2 kali 8 atau 8 kali 2. Mana jumlahnya? 10 sesuai dengan ini. Yang ini sama ini. Ya. Jadi kita tuliskan yang lebih gede duluan ya. Ini X ditambah 8. Terus X ditambah 2. Ini udah cocok nih. Karena jumlahnya 10 ya. Ini. Kalinya adalah 16. Oke, setelah dapat itu jelas X tambah 8 sama dengan 0. X1 sama dengan min 8. Yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 0. X2 sama dengan min 2. Terjawab. Berarti jawabannya adalah
X berapa yang cocok ini biar menghasilkan 0, yaitu X1 min 8 dan X2 min 2. Jadi jawabannya ada dua ya, sehingga kita udah menemukan ini jawaban sudah terjawab dengan benar. Arti ini bisa kita tes apakah benar 0. Ini gantikan ini kemarin, ini min 8 gantikan min 8 kuadrat ditambah 10 kali min 8 ditambah 16 nanti 0. Bisa dibuktikan sendiri di coret-coretan ya. Perhatikan dulu. Satu lagi yang seperti ini. Oke. Sudah. Satu lagi. Saya hapus. Yang keempat. X kuadrat ditambah 6X ditambah 6 ditambah, berarti biar cocok nanti jumlahnya harus 6, berarti 7 sama dengan 0. Kalau 7 nanti nggak tepat, kita buat dulu di sini 2. Kalau nggak kita ganti dulu angkanya yang lebih bagus, ya nanti ya nggak susah ya. Ini kita buat dulu dengan 8 dulu nih, 8x. 8x berarti 2 dikali 6, 12 di sini. Jelas terbukti ini jumlah, kita katakan tadi ya. Kenapa jumlah? Nanti hasil perkaliannya jumlahkan tepatnya. Kita tuliskan lagi di sini 12 sama dengan 1 kali 12 2 kali 6. Udah ketemu nih, nggak usah kita teruskan. Ada 3 kali 4 lagi ya, 3 kali 4. Oke, nggak usah. Ini jumlahnya 2 kali 6. 2 kali 6 itu kan 12. Oke. Tapi jumlahnya ini harus tepat 8. Berarti ini dia 6 dengan 2. Ini contoh bentuk seperti ini dulu yang pertama yang kamu pahami. Hasil kali ini nih. Ini dengan ini kemarin dapatnya 8x. Sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan 0. X1 sama dengan, kita buat dulu begini, X ditambah 6 sama dengan 0. X1 sama dengan min 6. X tambah 2 sama dengan 0. X2 sama dengan min 2. Coba diperhatikan dulu. Oke. Yang begini cukup dulu. Nanti ini kita rubah jadi selisih. Ini jadi kurang. Seperti apa maksudnya? Sekarang yang jumlah dulu ya. Yang jumlah itu memang ada satu lagi. Yang bagaimana kalau dia negatif gitu loh. Ini negatif di sini. Bisa terjadi, bisa. Oke. Sekarang saya hapus. Kita jumlah dulu yang negatif ya. Sekarang nomor 5. X kuadrat dikurang 12x ditambah ini hasil kalinya jumlahnya misalnya ini adalah 20. Ini tetap jumlah ya, jumlah ini. Cuman di sini 20. Apa yang bisa menghasilkan 20? Bisa ini negatif kali negatif dan positif kali positif ya. Tapi melihat ini tentunya negatif kali negatif ini sekarang ya. Berarti kalau dilihat dari sini negatif kali negatif, berarti pertama-tama adalah negatif ini 10 kali negatif 2 ya.
Kenapa? Ini saya ikuti nih negatif nih. Oke, bisa negatif 4 atau negatif 5 kali negatif 4. Tentunya kalau di jumlah, negatif tambah negatif kan negatif tuh. Jadi negatif itu kalau di jumlah ini dikalikan dapatnya nih. Kenapa saya buat negatif? Karena ini negatif. Ya. Sehingga kita tuliskan seperti ini. X dikurang 10, lihat nih. Terus X dikurang 2 sama dengan 0. Lihat dulu. Kenapa? Negatif kali negatif tetap positif, ya. Oke. Tapi negatif 10 ditambah negatif 2 itu negatif 12. Terbukti ya. Jadi kalau di sini jumlah bisa negatif kali negatif, bisa positif kali positif. Sekarang ini kita lihat dulu dari mana negatif, karena di sini negatif. Setelah ini baru kita buat seperti yang tadi. X dikurang 10 sama dengan 0. Berarti X1 berapa dikurang 10? Biar 0, berarti 10 dong. Ini bukan negatif ya. Terus X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Berarti X1 nya 10, X2 nya sama dengan 2. Coba perhatikan dulu tuh. Lihat. Kalau ini negatif, berarti ini negatif kali negatif ya. Karena memang negatif kali negatif tetap positif dia. Ya. Menghasilkan 20 itu bisa negatif 10 kali negatif 2. Negatif 5 kali negatif 4. Sudah? Oke. Saya buat contoh yang ke-6. Ya. Contoh yang ke-6. X kuadrat dikurang 10 X ditambah berapa? Ini sekarang kita buat dulu, ini ditambah, berarti 10 itu bisa kita buat tambah 8 dengan 2, berarti ini 16 sama dengan 0. Kenapa ini jumlah ya? Kenapa ini positif ya? Jumlah seperti yang kalian tadi. Jumlah dari mana? Jumlah menghasilkan nanti negatif 10. Berarti 16 kita ciptakan dulu perkalian biar nanti dapatnya jumlahnya 10. Tapi harus min-min. Karena ini positif bisa negatif kali negatif sesuai dengan ini. Kita buat dulu di sini negatif 8. Nih 16 ya. Kali negatif 2. Negatif 8 langsung aja. Negatif 8 kali negatif 2. Bisa negatif 1 kali negatif 16. Tapi kan yang cocok kemarin hanya negatif 8 kali negatif 2. Karena dijumlahkan nanti ini sama ini dapatnya harus ini. Udah. Setelah dapat itu kamu tulislah seperti tadi. X dikurang 8, X dikurang 2 sama dengan 0. Karena hasilnya ini adalah ini. Ya. Oke, sekarang X kurang 8 0. X1 8. Oke, dapat 1 jawaban. Sekarang X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang ini kan jumlah tadi, jumlah. Kalau negatif nanti di sini selisih namanya. Selisih. Ya, tergantung ini nanti. Oke. Yang ini sudah dulu, yang jumlah. Sekarang kita buat untuk selisih di sininya. Kalau ini negatif. Hapus.
Contoh yang berikutnya, tadi udah ke 6 itu, ini 7. Contoh ke-7 itu X kuadrat ditambah 3X yang berselisih, nanti di sini kita buat kurang selisih nih. Yang berselisih 3 itu hasil perkaliannya adalah misalnya negatif 10, negatif 10, 0. Tadi jumlah, ini sekarang selisih. Selisih maksudnya nanti perkalian ini yang berbeda 3. Berbeda 3 ini, tapi berbedanya harus positif 3 ya. Sekarang kalau berbeda 3 faktornya ini 10. Kita lihat faktornya ini. 10 itu adalah 10 kali 1. Terus berapa lagi? 5 kali 2. Tadi kata saya kalau ini negatif berarti selisih dong. Selisih ini dengan ini, mana yang berselisih 3? Ini kan berselisih 3. Tapi kalau berselisih 3, di mana sekarang positif, di mana negatif? Berarti yang berselisih 3 ini. Berarti satu negatif, satu positif 5, satu negatif 2 gitu lah. Kalau kita gabungkan ini jadi positif 3. Gabungkan ya. Jadi setelah kita temukan seperti itu, maka kita tuliskan X ditambah 5, X dikurang 2 sama dengan 0. Oke, setelah begini, X1 berapa? Berarti X1 min 5 dapat 1. Sekarang temukan yang kedua, X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan 2 gitu. Ya, dapat nih jawaban. Berapa X1 dan X2 nya? Atau X yang cocok, ada 2, X1 dan X2. Dapatnya adalah min 5 dan 2. Oke, ini selisih ya. Tadi udah kita ceritakan yang jumlah. Kenapa selisih? Nanti hasil perkalian ini berselisih 3, tapi selisihnya harus yang positif nih. Kenapa ini kita kalikan kemari? Kan negatif 10. Ya, negatif 10. Kalau kita kalikan nanti jawabannya seperti ini. Coba lihat dulu nih. Oke. Sekarang satu lagi. Atau 2 lagi nih. Satu lagi seperti ini lagi ya. Positif lagi jumlahnya. Nomor 8. X kuadrat ditambah 5X yang berselisih 5 berarti 14. Negatif 14 sama dengan 0. Ini selisih. Selisih maksudnya perkalian ini yang berbeda 5. Tentunya 7 dengan 2. Berarti 14 itu sama dengan 7 kali 2. Berarti bedanya kan 5 nih. Berarti positif 7 dan negatif 2. Kenapa saya buat itu? Karena hasil untuk perkalian ini harus negatif. Satu positif, satu negatif. Intinya ya, satu positif. Tapi cocok kemari harus positif 7, harus positif 5 selisihnya. Kita tuliskan lagi. X ditambah 7 sama dengan kali, terus X dikurang 2, 7 sama dengan 0. X1 negatif 7, terus X kurang 2 sama dengan 0. X2 sama dengan 2. Dan perhatikan, nanti bisa ini negatif, di sini negatif. Ya, bagaimana maksudnya itu? Nanti berselisihnya negatif. Jika kebetulan ini selisihnya itu harus positif, tergantung ini. Ini positif. Kalau kita jumlahkan ini ataupun beda berapa? Beda 5, tapi 5 tapi positif ya. Oke, nomor 9. Lihat dulu baik-baik. Oke.
hapus. Satu lagi aja. Nomor 9. X kuadrat dikurang, ini kurang sekarang nih di sini. Dikurang berapa? Kita buat 4. X yang berselisih 4, berarti di sini kurang, ini selisih loh, negatif ya. Itu selisihnya berarti 6 dengan 2. 6 dengan 2 itu kita buat 12 ini perkaliannya. Berarti ini selisih juga nih. Selisih. Berarti 12 itu perkalian yang berbeda 4 itu adalah 6 kali 2. Nanti biar negatif 4x hasilnya, ini harus negatif yang lebih gede ini. Kalau kita membedakan ini dengan ini 4, tapi harus lebih besar yang negatif nih, biar nanti negatif di sini. Sudah? Jadi di sini adalah yang cocok buat ini adalah negatif 6 dan 2. Oke, dan 2 nih ya. Setelah dapat itu berarti kami buat lagi X dikurang 6 kali X ditambah 2. Ditambah nih walaupun dari ya. Terus sama dengan 0. X1 6 dan X2 sama dengan min 2. Dapat jawabannya. Ini dulu yang bisa saya terangkan. Semoga ini dapat dipahami dan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang pertama dari persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Terima kasih. Selamat pagi.